Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 10, Lao Zhangren ditipu. Penonton tiba-tiba heboh. Apa itu kemewahan? Ini kemewahan. Saat ini, Maserati yang dipenuhi bunga merupakan mainan anak-anak dibandingkan dengan Ferrari edisi terbatas global ini. Wajah Zhu Zihua telah berubah warna menjadi seperti hati babi, dan dia tidak tahu bagaimana sampah ini bisa membeli mobil semahal itu. Dan pemborosan ini terlalu banyak, saya khawatir jika melihat dunia, hanya sedikit pria yang bersedia memberikan wanita mobil sport mahal ini sekaligus. Terima kasih. Jiang Yan ragu-ragu, lalu mengambil kuncinya. Ciuman, ciuman. Kerumunan penonton mulai meraung serempak, dan suasana tiba-tiba meledak. Jiang Yan mengepalkan tangannya tiba-tiba, dan buku-buku jarinya agak putih. Dia takut Lin Yu benar-benar akan mengikuti. Dia ingin menolak, tetapi dia adalah istrinya dan dia memiliki hak untuk melakukannya. Kecantikan yang kau pikirkan, istri yang begitu cantik, aku harus pulang dan menciumku diam-diam. Tanpa diduga, Lin Yu tidak tertawa sama sekali, tersenyum dan memegang tangan Jiang Yan. Kali ini Jiang Yan tidak menghindar, dia mengangkat kepalanya dan melirik Lin Yu, merasa sedikit bersyukur di dalam hatinya. Dia adalah istri He Jiarong saya. Kami berdua sangat penyayang. Meskipun dia cantik, tetapi Anda tidak punya kesempatan. Lin Yu bercanda dengan suara tinggi, untuk sesaat, sepertinya dia sendiri sedikit percaya. Terutama beberapa pasien sifilis, apalagi angan-angan. Lin Yu menatap Zhu Zihua dengan dingin. Wajah Zhu Zihua berubah dalam sekejap, dan dia berkata dengan marah, menurutmu siapa pasien sifilis? Kamu, sifilis baru sembuh seminggu yang lalu, dan sekarang aku keluar untuk berhubungan dengan seorang wanita lagi, tidakkah kamu ingin menghadapinya? Kata Lin Yu enteng. Kamu kentut, kapan aku terkena sifilis? Wajah Zhu Zihua memerah, dan dia dengan sengaja menggunakan amarah untuk menutupi rasa bersalahnya, karena Lin Yu benar. Dia memang mengidap sifilis, dan dia sembuh seminggu yang lalu. Kemudian Anda menyingsingkan lengan baju dan kaki celana Anda agar dilihat semua orang. Bekas luka keras yang ditinggalkan oleh ruam akibat sifilis masih ada. Jika saya melakukannya dengan benar, Anda meminta maaf kepada istri saya dan keluar. Jika tidak, saya akan membiarkan Anda bagaimana menanganinya. Lin Yu menatapnya dan percaya. Kamu gila, meludah darah. Saat Zhu Zihua memarahi, dia melangkah mundur, tanpa sadar menunjukkan sedikit rasa takut, bahkan ketakutan, bagaimana dia bisa tahu hal rahasia tentang dirinya sendiri. He Jiarong, tunggu aku tidak akan membiarkanmu pergi. Setelah mundur ke Maserati, Zhu Zihua mengucapkan kata-kata kasar, lalu masuk ke dalam mobil dan kabur dengan suram. Cepat, bajingan sialan seperti ini cepat atau lambat akan terkena AIDS. Itu dia, dapatkan mobil yang rusak. Para penonton meludah ke arah kiri Zhu Zihua, mobil mewah yang mereka puji awalnya menjadi mobil rusak di mulut mereka. Tidak mungkin, tapi Ferrari edisi terbatas ini terlalu mempesona. Semua orang memotret Ferrari tanpa henti, tetapi Lin Yu juga luar biasa dan tidak menghentikannya. Setelah penonton mengambil cukup banyak tembakan, mereka dengan enggan pergi. Ketika kerumunan bubar, Lin Yu tersenyum pada Jiang Yan, apakah Anda ingin berkeliling ke pantai? Ini adalah pertama kalinya dia melihat mobil sport mahal ketika dia besar nanti. Sebagai seorang pria, dia secara alami sedikit bersemangat. Siapa yang tahu bahwa Jiang Yan meletakkan kunci itu ke tangannya dan berkata dengan dingin, permainan sudah selesai, kamu dapat dengan cepat mengirim mobil kembali. Setelah berbicara, dia berbalik ke klinik. Hah, apa maksudmu? Lin Yu bingung. Jiang Yan berhenti,
menoleh dan meliriknya dengan jijik, dan berkata, "Apa maksudmu? Apakah kamu kecanduan akting? Bahkan jika kamu merasa tidak nyaman melihat seseorang mengirimiku mobil, kamu tidak perlu menyewa mobil untuk pamer, kan? Itu bukan mobil Anda sendiri. Apakah Anda tidak merasa bersalah? Mungkin uang pribadi Anda telah dikosongkan. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa jika mobil semahal itu rusak, dapatkah Anda membelinya?" Jiang Yan sepertinya mengajukan pertanyaan, bingung dengan Lin Yu. "Kamu bisa jadi kesombongan, tapi kuharap kamu kesombongan berdasarkan kemampuanmu." Jiang Yan berkata dengan dingin, mengabaikannya lagi, dan berbalik ke klinik. Lin Yu tidak bisa berkata apa-apa, dan tidak bisa menahan senyum. Dia ingin memberitahu Jiang Yan bahwa mobil ini memang miliknya, tetapi memikirkan gaya limbah biasa He Jiarong, itu memang sedikit seperti fantasi. Lin Yu berpikir sejenak dan memutuskan untuk tidak mengatakan yang sebenarnya padanya untuk saat ini, tetapi melihat mobil mewah ini agak malu dan tidak bisa pulang, jadi di mana dia bisa meletakkannya? Lin Yu dan ibunya tinggal di komunitas tipe terbuka tua. Tidak ada tempat parkir sama sekali. Mobil-mobil di komunitas itu semua diparkir di lantai bawah. Pada dasarnya, mereka dibuat oleh Geely, Changan, dan mobil domestik lainnya. Tidak tertekan. Agak salah jika meletakkan mobil ini di sana. Setelah berpikir sejenak, Lin Yu memutuskan untuk meminta bantuan teman-teman kuliahnya. Ada bisnis perhiasan generasi kedua yang kaya di asrama mereka yang disebut Sen Yuxuan. Orang-orangnya sangat baik. Mereka mengundang asrama mereka untuk makan setiap 3-5. Itu adalah mobil sport yang khas. Tidak kurang dari 10 mobil sport di garasi. Anda dapat meninggalkan mobil di tempatnya sendiri. Setelah menemukan akun WeChat Sen Yuxuan di grup WeChat di kelas sebelumnya, Lin Yu menambahkannya sebagai He Jiarong, mengatakan bahwa dia adalah teman Lin Yu, dan ada mobil sport yang dia ingin lihat dan bantu untuk menguji performanya. Ketika saya mendengar bahwa itu adalah teman Lin Yu, Sen Yuxuan setuju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian memintanya untuk menemuinya di jalan Haiwan di pinggiran kota, di mana jalannya lebar dan hanya ada sedikit orang, jadi sangat cocok untuk pengujian. "Saya taruh makanan di sini, saya harus mengembalikan mobil." Lin Yu menyapa Jiang Yan, dan pergi dengan Ferrari-nya. "Saya belajar SIM ketika masih di Universitas Lin Yu, tetapi karena saya tidak punya mobil di rumah, saya tidak tahu cara mengemudi." Dia tidak pernah menyangka bahwa mobil pertamanya adalah mobil super sport semacam ini. Setelah belajar lama, dia hampir tidak menyadarinya. Dia tidak berani melaju kencang dan bergoyang menuju jalan teluk. Pejalan kaki dan kendaraan di jalan melihat ke samping, dan orang-orang mengambil gambar dari waktu ke waktu, yang membuat Lin Yu lebih gugup dan mengemudi lebih lambat. Akhirnya, seorang pejalan kaki yang telah melewatinya N kali benar-benar pecah. Dia membanting jari tengahnya dan mengutuk, berpura-pura menjadi kejahatan. Setelah Lin Yu tiba di jalan Haiwan, Sen Yuxuan sudah merokok setengah bungkus rokok. Dia sedikit tidak puas, tapi matanya langsung cerah ketika dia melihat mobil Lin Yu. "Oke, sobat, kamu bisa mendapatkan mobil ini, keren." Setelah Lin Yu turun dari mobil, Sen Yuxuan bahkan tidak repot-repot menyambutnya, dan mengitari mobilnya 3 kali penuh. Lin Yu menyerahkan kuncinya dan berkata sambil tersenyum, "Coba." Sen Yuxuan terkejut sedikit, dan kasih sayangnya untuk Lin Yu tiba-tiba melonjak. "Pertama kali saya bertemu, dia begitu murah hati untuk membiarkan dia mencoba mobil, begitu berani." Sen Yuxuan juga tidak menolak, mengemudikan mobil 1 putaran, dan ketika dia kembali dia penuh dengan pujian, dan kata-katanya penuh kasih sayang. "Anda sangat menyukainya, jadi mari kita kendarai sebentar. Saya hanya tidak punya tempat untuk meletakkan mobil ini." Kata-kata Lin Yu hampir mengejutkan dagu Sen Yuxuan. Mereka hanya mengatakan tidak lebih dari 3 kalimat ketika mereka bertemu, jadi mereka harus memberikan mobil itu untuk diri mereka sendiri tanpa khawatir.
Ini lebih dari sekadar berani. Cukup tidak terkendali. Kalian saudara, saya sudah menyelesaikannya. Jangan khawatir, mobilnya ada di sini, tidak akan rusak sama sekali. Sen Yuxuan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam nada suaranya. Energi menyegarkan He Jiarong mengingatkannya pada Lin Yu. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di hati Sen Yuxuan, tetapi bagi Lin Yu, mereka adalah teman lama yang bersatu kembali. Dia ingin berbicara dengan Sen Yuxuan, tetapi dia tidak bisa. Pada siang hari, Sen Yuxuan mengundang Lin Yu untuk makan malam, dan Lin Yu saling mengenal sebagai He Jiarong. Saudaraku Sen, apakah karir dan hidupmu mulus akhir-akhir ini? Saat kami bertemu barusan, Lin Yu melihat Yintang Sen Yuxuan memancarkan udara hitam, yang menunjukkan bahwa peruntungannya akhir-akhir ini tidak terlalu baik, dan kemungkinan besar akan terjadi bencana berdarah. Biasanya begitu. Saya belajar untuk menyerahkan beberapa pekerjaan di bawah tangan ayah saya. Nada suara Sen Yuxuan agak tidak berdaya. Faktanya, mimpinya adalah menjadi seorang ahli bedah yang hebat, tetapi ayahnya harus membiarkan dia mengambil alih keluarga. Perusahaan. Lin Yu tersenyum dan tidak bertanya lagi. Ketika dia keluar, dia melihat toko kelontong di sebelahnya. Dia meminta Sen Yuxuan untuk menunggu. Dia masuk dan membeli giok guanyin seharga 20 yuan, dan kemudian menerapkan rahasia perdamaian. Dia kembali dan menyerahkannya kepada Sen Yuxuan, dan berkata, "Aku akan bertemu denganmu untuk pertama kalinya, aku akan memberimu hadiah kecil untuk menjaganya tetap aman." Saat ini, hati Lin Yu meneteskan darah. $20 itu dipinjam untuk membeli sandal ketika dia meninggalkan klinik dan meminta perawat untuk membeli sandal. Akhirnya habis. Dia ingin meminta Sen Yuxuan untuk mendapatkan uangnya kembali, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Terima kasih. Sen Yuxuan mengambilnya dan melemparkannya ke dalam kotak penyimpanan di depan kopilot sementara Lin Yu tidak memperhatikan. Bukan karena dia meremehkan Lin Yu, hanya saja ada puluhan ribu jade guanyin di toko mereka, benar-benar tidak perlu menyimpan tiruan kaca semacam ini. Lin Yu meninggalkan mobil setelah mengembalikan mobil ke garasinya bersama Sen Yuxuan. Sebelum pergi, Sen Yuxuan berkata bahwa dia akan memberinya kartu akses untuk komunitas. Dia dapat mengendarainya kapanpun dia mau. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Lin Yu pergi membantu ibunya membuat roti dan menjual roti di pagi hari. Lin Yu harus memperlakukan istri Wei Gongsun seperti yang disepakati setelah makan. Siapa yang tahu bahwa di tengah perjalanan Fan, ibu mertua Li Sukin menelepon dan berkata dengan tergesa-gesa, "Jiarong, di mana kamu dan apa yang kamu lakukan?" "Makan, Bu." "Oh, kamu masih punya pikiran untuk makan? Pergi dan lihat, ayahmu dan Yaner telah bertengkar dengan yang lain," kata Li Sukin dengan cemas. "Bu, jangan khawatir, aku akan pergi." Setelah berbicara dengan ibunya, Lin Yu meletakkan piring dan bergegas ke tempat yang dikatakan ibu mertuanya. Tempat yang dibicarakan Li Sukin berada di jalan antik, tidak jauh dari toko roti Qin Siulan, jadi Lin Yu berlari langsung. Ketika dia sampai di sana, Lin Yu ingin mencari seseorang untuk mencari tahu di mana paviliun Baoyuan berada, hanya untuk melihat orang-orang berkerumun di depan toko di kejauhan, dan 3 karakter paviliun Baoyuan ada di papan nama. Lin Yu segera berlari, menyingkirkan kerumunan dan masuk. Saya melihat Jiang Yan dan Lao Zhangren sama-sama di ruangan itu. Wajah Lao Zhangren memerah dan seluruh tubuhnya gemetar, memegang gulungan gambar di tangannya, dan berdebat dengan seorang pria gemuk. "Ini jelas bukan yang baru saja saya lihat. Ini palsu. Kamu mencuri tasnya." Pria gemuk haruslah pemilik toko. Dibandingkan dengan Jiang Jingren, dia memiliki wajah yang tenang. "Tuan, kita bisa makan sembarangan, tapi kita tidak bisa bicara omong kosong. Lukisan ini adalah yang baru saja Anda lihat, meskipun itu palsu. Itu juga matamu sendiri, tidak heran orang lain." "Sialan.
Pasangan yang baru saja kulihat jelas asli. Jiang Jing tidak bisa membantu tetapi batuk dengan keras. Ayah, tenanglah, mari kita panggil polisi jika tidak berhasil. Jiang Yan menghibur Jiang Jingren sambil mencoba menekan pemilik toko. Laporkan ke polisi. Coba kita lihat siapa yang ditangkap polisi. Saya ingin memberitahu polisi bahwa Anda main-main di sini, kata pemilik toko dengan percaya diri, karena kakak tertuanya adalah kapten tim polisi kriminal cabang ini. Dia melakukan bisnis ini. Bagaimana membuat hubungan titik? Kamu pencatut, tidak tahu malu. Jiang Jing dengan ramah menutupi dadanya. Lin Yuseng takut orang tua itu mungkin terkena serangan jantung, jadi dia segera berdiri dan berkata, "Ayah, jangan khawatir, tunjukkan lukisannya dulu." "Kenapa kamu di sini?" Jiang Yan sedikit terkejut saat melihat Lin Yu. Kamu tahu apa kentut?" Ketika Jiang Jingren melihat pemilik toko bermain nakal, dia menyebarkan amarahnya pada Lin Yu. Lin Yu tidak merasa kesal, dia ingin memberikan lukisan di tangan Jiang Jingren dan menyebarkannya di atas meja. Ini adalah lukisan kuno. Gulungan bunga 1 meter penuh dan lebar sekitar setengah meter. Ini adalah lukisan gunung dan tinta yang umum. Gaya lukisannya sederhana dan megah, dan pena serta tintanya bagus, tata letaknya jarang, dan gayanya tampan dan bebas tanpa kehilangan kedalaman dan kedalaman. Segel-segel di pojok kanan bawah agak kabur. Meskipun prasasti itu adalah Gukaizi, dari sudut pandang gaya lukisan, itu harus disalin oleh anak cucu. "Bos, berapa banyak yang kamu jual kepada ayahku?" Lukisan ini tampak suram di mata Lin Yu, sama sekali tidak bernilai uang, bahkan mungkin tidak terjual 10.000 buah. Biarpun itu palsu, itu karena dia mengambilnya. "Sudah kubilang, 1,5 juta, aku tidak akan mengembalikan banyak," kata pemilik toko dengan wajah tenang. "Hei, orang tua ini sangat bersedia." Lin Yu tahu bahwa dia suka bermain kaligrafi dan lukisan antik, tetapi dia tidak berharap menghabiskan harga yang begitu besar untuk hal-hal ini. Lin Yu menghela nafas dalam hati, lalu mengangguk dan tersenyum. 500.000, harganya masuk akal. "Apa yang kamu bicarakan?" Jiang Jing hampir mengeluarkan seteguk darah tua dengan ramah. Pemilik toko langsung tersenyum dan bertepuk tangan, "Adik kecil, kamu masih tahu barangnya." Penonton kerumunan juga mencibir, seperti orang awam semacam ini yang tidak tahu bagaimana berpura-pura mengerti, antik street selalu langka. "Aku hanya mengatakan itu masuk akal, tapi itu sedikit lebih mahal. Aku harap bos akan memberiku beberapa barang ekstra kecil." Lin Yu mengarahkan jarinya ke rak yang agak berantakan di pintu. "Tidak masalah, adik kecil, jangan ragu untuk mengambil apa yang kamu suka." Mata pemilik toko berbinar dan dia berpikir bahwa dia telah bertemu dengan orang bodoh kali ini. Rak-rak itu semua adalah produk yang rusak, dan yang paling mahal tidak lebih dari 1.000 yuan. Semua diberikan kepada Lin Yu, dan dia juga mendapat untung. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.